Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini mari kita akan membahas sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian buat kita, yaitu apakah pergaulanmu sehat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Saudara, sangat penting di dalam sebuah komunitas di mana kita bergereja, di mana kita beribadah, mari kita harus benar-benar seleksi di dalam kita memilih teman. Terutama kita bergaul dalam sebuah komunitas atau kelompok. Ingat saudara, di dalam sebuah gereja harus ada pergaulan rohani yang sehat. Kalau pergaulan di dalam gereja tidak sehat, maka ini akan sangat berbahaya, berpotensi besar akan membawa sebuah perpecahan dalam sebuah gereja. Itu sebabnya mari jauhi kelompok-kelompok yang seringkali mereka melakukan apa yang namanya pembicaraan yang tidak baik. Mereka suka ngegosip, mereka suka membicarakan kelemahan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, mengungkit-ungkit masa lalu orang lain. Ini berbahaya. Apalagi di dalam sebuah gereja, kalau terjadi sebuah komunitas, mereka mulai membangun apa yang namanya kelompok yang hanya membicarakan seseorang, membicarakan kelemahan-kelemahan seseorang. Dan biasanya kelompok seperti ini adalah kelompok orang-orang yang hatinya sudah tercemar. Hati mereka luka, hati mereka kecewa, dan mereka membentuk sebuah komunitas yang kemudian mereka selalu membangun apa yang namanya pembicaraan-pembicaraan yang tidak di dalam kebenaran. Itu sebabnya jika kita berada di dalam sebuah komunitas yang seperti ini, mari kita harus jauhi pergaulan yang tidak sehat. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Saudara, lebih baik kita bergaul dengan orang-orang yang tepat, meskipun itu jumlahnya tidak seberapa, tetapi itu membangun kelompokmu, memberikan sebuah pembicaraan-pembicaraan yang membangun rohanimu. Kelompokmu membicarakan hal-hal yang membangun karena mereka selalu membahas kebenaran firman Tuhan, daripada kita berada di sebuah komunitas yang isinya hanya ngegosip, yang isinya hanya membicarakan keburukan orang lain. Dan mereka selalu saja melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak pada tempatnya, pembicaraan yang tidak pantas, yang seharusnya tidak perlu untuk dilakukan. Mari hati-hati di dalam bergaul, seleksi di dalam memilih teman, seleksi di dalam menyaring sebuah informasi berita. Karena ini sangat penting, sebab jika kita tidak mewaspadainya, hati-hati, di dalam gereja pun juga ada kelompok-kelompok yang kepahitan, dan ini bisa berpotensi membawa sebuah perpecahan. Itu sebabnya mari jadilah pribadi yang baik. Belajarlah kalau berjumpa dengan siapapun, bicarakanlah hal-hal yang membangun, dan jangan bicara hal-hal yang tidak membangun orang lain. Stop untuk bicara kekurangan orang lain. Stop untuk bicara masa lalu orang lain. Belajarlah, ingat, setiap kita tidak ada yang sempurna. Mari biarlah hari ini kita menjadi orang yang lebih baik untuk memberi teladan, memberi contoh,
memberi sesuatu yang dapat membangun orang lain lewat kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kiranya renungan ini membuat kita semakin sadar betapa pentingnya kita berhati-hati di dalam mendengarkan berita dan memilih siapa yang menjadi teman Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.